Bursa transfer sepak bola Eropa semakin memanas menjelang jendela transfer Januari tahun 2025. Dengan sejumlah klub raksasa berlomba-lomba untuk memperkuat skuad mereka. Berikut beberapa rumor transfer klub-klub Eropa. Jamie Bino Gittens, pemain muda Borussia Dortmund, menjadi target panas di bursa transfer Eropa. Liverpool dilaporkan sangat tertarik mendatangkannya untuk memperkuat lini serang mereka, terutama dengan masa depan Mohamed Salah yang tidak pasti. Bino Gittens dikabarkan memimpikan pindah ke Liverpool, namun Borussia Dortmund menetapkan harga sekitar 100 juta euro untuk melepasnya. Selain Liverpool, klub-klub besar Inggris lainnya, seperti Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Manchester United, juga menunjukkan minat pada pemain sayap berusia 20 tahun ini. Meski Dortmund terbuka untuk negosiasi, laporan terbaru menunjukkan bahwa Liverpool mungkin bisa mengamankan jasanya dengan tawaran sekitar 40-50 juta pound sterling jika situasi negosiasi berkembang dengan baik. Astivo Willian, pemain muda Brasil berusia 17 tahun, telah resmi bergabung dengan Chelsea setelah menyelesaikan tes medisnya. Klub London itu mencapai kesepakatan dengan Palmeiras dengan nilai transfer total sebesar 65 juta euro, yang terdiri dari 40 juta euro biaya tetap dan 25 juta euro dalam bentuk bonus berbasis performa. Chelsea menargetkan Astivo sebagai bagian dari proyek mereka untuk merekrut talenta muda dari Amerika Selatan. Dia akan bergabung dengan klub pada 2025 setelah berusia 18 tahun. Kesepakatan ini juga mencakup klausul bonus tambahan jika Astivo memenangkan Ballon d'Or sebelum kontraknya berakhir pada ke-2033. Janssen Tah sedang menjadi sorotan dalam bursa transfer Eropa, dengan beberapa klub besar menunjukkan minat untuk merekrut bek Bayer Leverkusen tersebut. Barcelona dilaporkan menjadi yang terdepan dalam persaingan mendapatkan Tah, dengan negosiasi yang semakin intensif jelang jendela transfer Januari tahun 2025. Klub La Liga itu mencari pengganti potensial di lini belakang mereka, dan Tah dianggap sebagai kandidat utama. Selain itu, Manchester United, Chelsea, dan Tottenham Hotspur juga telah mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Tah untuk potensi transfer musim panas mendatang. Leverkusen dilaporkan siap menjual Tah pada Januari dengan bandrol sekitar 15 juta euro, karena kontraknya akan habis pada akhir musim 2024/25. Real Madrid juga dilaporkan mempertimbangkan Tah sebagai pengganti Eder Militao yang sedang cedera. Sejauh ini, keputusan akhir dari Janssen Tah diperkirakan akan diumumkan pada awal tahun 2025. Dengan klub-klub Premier League dan La Liga bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangannya. Florian Wirtz, gelandang Bayer Leverkusen, menjadi target panas di bursa transfer mendatang. Real Madrid dilaporkan telah mengadakan pembicaraan serius dengan Wirtz dengan niat memperkuat lini tengah mereka. Klub La Liga itu bahkan berencana untuk merekrut pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, yang bisa memudahkan transfer Wirtz ke Santiago Bernabeu. Manchester City juga tertarik pada Wirtz, memandangnya sebagai penerus potensial Kevin De Bruyne. Mereka siap mengajukan tawaran besar untuk mendapatkan tanda tangannya. Sementara itu, Bayern Munich dan Liverpool juga berada dalam perlombaan. Liverpool melihat Wirtz sebagai solusi kreatif untuk lini tengah mereka. Sementara Bayern Munich ingin mempertahankan bakat besar Jerman itu di Bundesliga. Bayer Leverkusen tampaknya enggan melepas pemain berusia 21 tahun tersebut, tetapi dengan nilai transfer yang diperkirakan melebihi 100 juta euro. Klub-klub besar Eropa siap bersaing ketat untuk mendapatkan jasanya musim panas mendatang. Bruno Guimaraes dari Newcastle United tengah menjadi sorotan di bursa transfer Eropa. Manchester City dilaporkan berada di posisi terdepan untuk merekrut gelandang asal Brasil tersebut, dengan rencana untuk mengaktifkan klausul pelepasannya sebesar 100 juta sterling. City mempertimbangkan Guimaraes sebagai pengganti potensial untuk memperkuat lini tengah mereka, terutama setelah rencana transfer Lucas Paqueta batal karena masalah hukum. Selain Manchester City, Arsenal dan Liverpool juga dikabarkan tertarik dengan Guimaraes. Arsenal bahkan disebut siap bersaing meski harganya tinggi.
mengingat mereka pernah melakukan transfer besar seperti mendatangkan Declan Rice sebelumnya. Di sisi lain, Barcelona juga tertarik dan mempertimbangkan menawarkan beberapa pemain sebagai bagian dari kesepakatan transfer. Newcastle masih ingin mempertahankan Jim Rice, tetapi ketidakpastian mengenai posisi mereka di kompetisi Eropa, serta tekanan finansial membuat masa depannya terus menjadi bahan spekulasi di pasar transfer saat ini. Alphonso Davies sedang menjadi sorotan dalam bursa transfer Eropa. Bek kiri Bayern Munich ini dilaporkan telah menolak tawaran dari Manchester United karena kondisi klub yang kurang stabil dan tidak tampil di Liga Champions. Sementara itu, Real Madrid menjadi tujuan favorit Davies, dengan Barcelona juga menunjukkan minat meskipun menghadapi kendala keuangan. Bayern Munich sebenarnya mendekati kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Davies, tetapi negosiasi mengalami hambatan akibat ketidakhadiran Direktur Olahraga Bayern dalam pertemuan penting. Hal ini membuat agen Davies terbuka untuk mendengar tawaran dari klub lain. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada 2025, Real Madrid, Manchester United, dan beberapa klub top Eropa lainnya terus memantau situasinya secara intensif. Theo Hernandez sedang menjadi incaran sejumlah klub top Eropa dalam bursa transfer mendatang. Manchester United dilaporkan siap membayar sekitar 60 juta euro untuk memboyong bek kiri AC Milan tersebut. Klub ini sedang mencari pengganti potensial untuk Luke Shaw yang kerap mengalami cedera. Dengan Hernandez dianggap sebagai kandidat ideal berkat kemampuannya bermain di posisi bek sayap dan pengalaman juaranya di Serie A bersama Milan. Selain itu, Manchester City juga tertarik dengan Hernandez dan harus bersaing dengan Bayern Munich dan Paris Saint-Germain. CEO baru klub, Oma Berada, memandang Hernandez sebagai tambahan berkualitas tinggi yang sesuai dengan sistem pelatih Ruben Amorim. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.